Di episode kemarin gue udah bikin video soal Vespa Spartan gue yang servis di spesialis PX Nusantara itu sampai ngabisin 10 juta. Nah, sekarang Vespanya udah balik lagi ke garasi gue dan hasilnya gue seneng banget sih. Langsung aja video kali ini gue mau bahas apa aja update yang udah gue lakukan di motor Vespa Spartan gue ini dan kenapa bisa habis sampai 10 juta biaya servisnya. Kita mulai videonya. Oke, jadi gue jelasin dikit ya. Sebenarnya untuk kemarin gue ke Angga itu, biaya servisnya sebenarnya nggak nyampe 10 juta. Itu kalau dihitung-hitung biaya servisnya sekitar 5 jutaan lah ya, 5 juta lebihan. Bisa semahal itu karena kemarin gue sekalian ngepres sasis. Aslinya nih ya, motornya tuh sasisnya udah nggak center banget gitu, udah jauh karena mau udah dipakai touring juga dan lain-lain. Akhirnya gue putusin untuk sekalian selain servis, ngelempengin sasis juga. Nah, 5 jutanya lagi, itu sebenarnya nggak nyampe 5 juta, tapi sekitar 4 juta sekian. Karena gue ganti sok depan yang baru. Ya, apa bedanya sama yang lama nanti gue jelasin sih. Jadi langsung aja ya, kita lihat lebih detail apa-apa aja kemarin yang udah gue ganti dan yang udah gue servis. Yuk. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind so why I need you. Baby girl love my bop and I like me too. Bagian pertama yaitu jok. Nah, aslinya jok Vespa Spartan gue ini sebenarnya kayak gini cuy. Nah, single seat gitu kan ya. Nah, sekarang gue ganti yang pakai double seat bisa boncengan. Tapi nggak cuma sekedar bisa boncengan doang, tapi ini tuh joknya profilnya tuh tipis. Jadi cocok buat gue yang nggak terlalu tinggi. Naik motor ini jadi nggak terlalu jinjit juga. Dan sekarang ya udah pasti bisa boncengan di bagian belakangnya. Jok ini murah banget. Kemarin gue beli 300 ribuan. Benar-benar affordable banget ya. Gue nyari-nyari yang agak-agak bermerek, nggak ada kebetulan. Adanya yang tinggi-tinggi gitu cuy. Jadi ini menurut gue solusi yang menurut gue cukup oke gitu buat jok yang bisa buat boncengan. Kalau mau lebih proper, ya bisa sih kita custom dari jok yang lama. Kita jahit lagi. Karena sebenarnya dari jok yang sekarang ini gue nggak suka ada list chrome-nya satu, sama ada list putihnya nih. Sama bahannya gue pengennya kelihatan lebih mahal gitu ya. Mungkin bisa pakai suede atau bahan yang teksturnya lebih oke gitu ya. Jadi ya mungkin nextnya gue bakal ganti lagi joknya. Tapi gue udah suka nih dengan ketebalan busa yang seperti ini. Maju ke depan ini ada laci. Gue nggak tahu nih istilahnya apa ya. Laci buat tambahan di depan sini. Aslinya kita nggak pakai ini. Ini oke banget sih menurut gue buat naro-naro rokok gitu kan. Korek kalau misalnya lagi riding males gitu. Karena emang jadi ada tambahan ekstra laci. Simple. Terus di bagian bawahnya ini ada apa ya? Can holder kali ya? Atau apa sih? Kaleng. Holder kaleng buat kaleng minuman. Dia buatannya dari 3D printing, bahannya kayak plastik gitu. Ini keren banget sih. Selain bentuknya simple dan fungsional, tampilannya juga oke ketika ada kaleng yang dicolokin. Pas dicolok gitu, kalengnya keren banget gitu. Bisa jadi terekspos juga kan, ada minuman yang setengah kemasannya kelihatan kayak nempel gitu cuy ya. Ini harganya sekitar 200 ribuan apa 300 ribuan gitu. Gue lupa kemarin di Angga. Oh, footstep bagian bawah. Nah, ini sebenarnya hampir nggak kelihatan bedanya. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah footstep yang sama yang sebelumnya gue pakai. Cuma bedanya ini pembuatannya lebih proper. Kenapa? Karena ini punya FA Italia ya kalau nggak salah. Jadi lebih oke harusnya. Kalau yang kemarin tuh dia mereknya lokalan kalau nggak salah ya. Jadi bahan aluminium itu beda. Ya sebenarnya sih buat footstep boncengan aja yang lebih rigid dan lebih proper. Ke sisi sampingnya ini ada standar samping. Standar samping ini dari spesialis PX. Ini gue nggak tahu ya ini aslinya buat Vespa apa bukan gitu ya. Cuman ini tuh keunggulannya bisa disetel tinggi rendahnya. Nah ini sebenarnya udah paling maksimal tingginya motor gue nih. Kalau di setel lebih tinggi lagi motornya jatuh ke sana karena kan Vespa berat di sebelah kanan ya. Tuh jatuh ke sana. Jadi emang ini udah paling tinggi, paling proper dan yang gue suka dia besi penahan bawahnya tuh tebal dan lebar sampai ke ujung sana gitu cuy. Jadi nggak bakal, harusnya sih nggak akan merusak deck juga. Kuat, kokoh gitu cuy. Jarang-jarang Vespa ada standar sampingnya kan. Kita maju ke depan. Sebenarnya sifatnya cuma perintilan doang ya. Ada beberapa parts di bagian depan yang gue rubah yang tadinya chrome itu jadi hitam karena gue pengen motornya jadi kelihatan lebih tough gitu, lebih kayak cowok gitu ya, lebih kuat gitu kesannya. Pertama di bagian list lampu ini
just info aja sebenarnya batok lampunya ini udah gue ganti pakai NPX, jadi modelnya bulat, aslinya dia kayak model oval gitu ya. Ini pakai NPX. Nah, ringnya kemarin nih warnanya chrome. Ini gue kemarin minta dicatin sama si Angga jadi warna hitam. Hitamnya oke sih, hitam semi gloss gitu ya. Nah, nggak cuman list lampu doang, tapi ada list sayapnya ya. List sayapnya ini tadinya warna chrome juga, gue pilih yang warna hitam itu diganti, tapi nggak dicat ini ya. Terus sama ini ya, jengger ya dibilangnya. Jengger tadi tuh gue pakai jengger yang agak tinggi gitu. Terus gue ngeliat motornya si Angga, kayaknya pakai yang kayak gini lebih kece menurut gue. Lebih simple, lebih kalem gitu, lebih sopan tapi lebih gahar gitu ya. Warnanya hitam, bentuknya kotak, simple banget. Nah, satu part juga yang gue suka banget masih di bagian spakbor depan ya, itu list bodinya nih cuy. List bodinya gue pakai Utah. Ini sekitar harga 700.000 apa 800.000 gitu ya. Gue lupa. Ini aslinya dia gue dapetnya tuh di spakbor depan sama di bagian bodi sampingnya tuh. Bentuknya kotak gitu. Cuman bodi samping karena gue ada cutting sticker P200, jadi gue nggak pasangin. Jadi gue mesti copot dulu, nanti baru gue pasangin yang stripping itunya. Cuma gue nggak tahu sih, sementara ini masih gue pertahankan pakai cutting P200 XC. Menurut kalian, mendingan mana? Pakai dekal, tetap dipertahanin, atau ganti stripping bodinya atau list bodinya yang bagian belakang yang punya Yuta dipasangin juga, biar kata lebih simpel. Bagusan yang mana? Kalian tulis di kolom komen. Nah, ini yang paling mahal. Yang kenapa harganya bisa hampir 10 juta. Sok depan BGM. Bahasa Inggrisnya gimana? BGM. Iya. Kenapa gue ganti BGM? Karena dia lebih pendek, cuy. Gue nggak ngerti gimana ya. Cuman sebenarnya bukan baru sekarang-sekarang aja gue pengen mendekin sok depannya Vespa. Karena originalnya itu dia kayak agak danga gitu ya. Bukan agak danga sih, agak tinggi dia depannya. Emang dirancang seperti itu ya. Jadi bawahnya agak rendah, apalagi ketutup sama si bodi sampingnya itu. Terus depannya itu agak tinggi. Nah, gue pengen dibikin rata gitu cuy. Dibikin rata. Selain dari tampilannya oke menurut gue. Terus tinggi motornya juga jadinya nggak, ya walaupun cuma turun 2 cm juga lumayan lah buat gue gitu kan. Supaya nggak terlalu jinjit banget. Nah, permasalahannya dulu secara teknis, kalau gue mau motong mendekin sok itu bisa sebenarnya. Cuman banyak orang-orang bilang kalau soknya dipendekin, bagian as depan ini juga mesti dipendekin juga. Karena kalau enggak ntar dia mainnya nggak benar gitu kan. Nah, kemarin pas ngobrol sama Angga ngelihat ternyata si spesialis bike itu bisa tuh ganti sok yang lebih pendek, downsize, cuman asnya tetap original. Akhirnya gue ganti lah. Walaupun jadinya di bagian spakbor gue bolong-bolong gini cuy. Ya karena di bagian atas ini gue nggak tahu ya. Kemarin tuh kayaknya dipasangin apa ya, lowering kit gitulah. Jadi ada tambahan lagi di atas shock breakernya yang jadi mentok. Akhirnya spakbor mesti dibolongin. Ya nggak apa-apa sih, jadi kelihatan kayak custom aja gitu ya. Walaupun dibolongin. Ya tapi gampang lah. Nanti kalau mau ganti shock lagi tinggal beli spakbor depan lagi yang masih kalengan. Dan biar makin gagah juga, asnya tadinya warna silver nih. Ini gua cat jadinya warna hitam. Jadi hitam glossy gitu. Mantap sih. Sekarang jadi lebih ceper ya. Kalau Matic di downsize tuh shocknya masih main kan, walaupun nggak banyak gitu ya, kayak Aerox gue gitu kan. Nah ini kita coba nih, shock breaker downsize. Enak cuy. Nah ini masih banyak, terus reboundnya juga semakin dalam, semakin keras. Jadi nggak ngejedak ya, nggak langsung udah habis patah gitu, stop gitu, nggak. Oke sih, rebound juga enak. Tahu ya, ada harga, ada kualitas kali ya. Sekarang jadi lebih pendek tuh. Kalau kalian lihat mungkin juga sekarang jadi rata ya sama gua. Gue juga bawanya enak nih, nggak terlalu tinggi lagi. Dan sasisnya sekarang udah lempeng. Tapi gue nggak tahu ya, emang ya karena Vespa mesinnya di sebelah kanan ya, jadi berat ke kanan. Tapi secara sasis sama ban itu udah lurus banget, udah oke lah. Terus gue ngelihat tapak bannya, biasanya kan kalau di ban tuh kalau habis dipakai jalan tuh yang bagian kena aspal kan kelihatan tuh di ban tuh, warnanya coklat atau abu-abu gitu kan, kotor. Kalau dulu tuh dia lebih ke kiri, jauh ke kiri gitu. Jadi kayak habis belok kiri terus muter-muter gitu. Kalau sekarang udah di tengah, depan dan belakang udah di tengah, cuman tetap miring ke kanan. Jadi kalau lagi jalan tuh tetap miring ke kanan. Karena mungkin itu ya, satu mesin Spartan ini lebih besar daripada PX150, jadinya dia lebih berasa kalau lagi diem tuh berat ke kanan banget. Walaupun pas jalan sekarang udah jadi lebih stabil sih dibandingin yang sebelum. Kalau sebelumnya tuh pas tangan langsung gecol parah lah gitu.
Kelihatan tuh dari belakang, tapak ban udah di tengah. Mantap cuy, gokil. Kalau misalnya kalian mau ngelempengin sasis Vespa kalian, udah mulai miring-miring, itu bawa aja ke spesialis PX. Nanti diurusin sama mereka, ditrondolin dan dibawa ke tukang pres dan lain-lain. Mereka tuh metodenya juga lumayan oke menurut gua, karena pakai laser. Sekarang kayak udah zamannya pakai laser ya, udah nggak feeling-feeling lagi. Jadi bener-bener motornya tuh dimasukin ke jig gitu, ada kayak kotakan gitu, terus ditarik kiri kanan dan disenter pakai laser tengahnya. Nah itu bodinya lurus, kalian sama bannya jadi lihat tuh cuy. Mantep sih, sekarang udah oke banget. Oh ya, ngomongin roda, velg tadi ya, dan ban. Ini bannya gua juga udah ganti cuy. Jadi yang kemarin itu gue pakai yang soft compound. Itu dari Maxxis. Maxxis apa ya? R1 ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Dan itu udah lama umurnya, sekitar 3 tahunan. Cuma yang jadi kendala adalah bannya sih belum habis. Cuma pecah-pecah. Karena mungkin ya itu soft compound, treatmentnya beda ya. Yang itu udah retak-retak gitu di pinggirnya. So, daripada nanti gimana-gimana, akhirnya sekarang gue ganti pakai ban baru. Ini ban baru yang menurut gue kehadirannya cukup mendobrak. Maksudnya ini ban baru yang gue pasang dan merek baru gitu. Yang baru masuk, atau gue juga yang baru tahu gitu ya. Tapi gue baru dengar. Tapi ini gue coba oke banget sih ya. Ban Millennium Series Scoot Max. Ini ukuran bannya yang gue pakai depan tuh 110/70 ring 12. Yang belakang juga sama 110/70 ring 12 juga cuy. Tampilannya gue lebih suka sih, tebel gitu ya. Dia karena emang ini kan stylenya gue pengen bawa motor ini sebenarnya ke arah style touring, makanya gue pasangin front rack sama back rack juga. Profil bannya agak-agak tebel gue nyari, dan ini menurut gue cocok banget sih cuy. Ini gue kasih tulisan putih, gue spidolin putih-putih biar makin berkesan lebih sporty lagi. Ya overall gue udah happy banget sama motor ini. Secara mesinnya juga oke banget. Kemarin udah dicekin juga sama Angga, kakinya juga udah seger lagi, ban udah baru lagi. Harusnya secara handling udah nyaman, bisa dipakai boncengan. Wah, udah beres sebenarnya. Cuman karena ini motor ya namanya juga motor tua ya. Gue ngerasa kayak di 1 atau 2 bagian di bodi ini tuh catnya udah mulai nggak oke gitu. Jadi gue kepikiran kayak udahlah, kayaknya gue pengen sekalian nge-repaint. Cuman nge-repaint Vespa ini sebenarnya nggak kayak nge-repaint motor biasa cuy, atau motor Jepangan kayak gitu-gitu ya. Ini mesti yang biasa megang Vespa biar tahu nat-natannya dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira warna apa yang oke nih buat si Spartan gue yang namanya Parto ini alias Spartan Touring. Apakah tetap warna abu-abu ini atau dibikin lebih gelap? Gue sih pengennya dibikin warnanya tetap abu-abu, cuman dibikin jadi lebih gelap lagi. Kayak hampir warna hitam gitu cuy ya. Menurut gue oke sih. Tapi nggak tahu kalau kalian kayaknya di apa ini? Ganti warna sekalian apa dimainin jadi kayak warna solid? Kalau misalnya kalian punya masukan tulis aja di kolom komen dan kasih tahu gue juga di mana rekomendasi tempat ngecat Vespa klasik kayak gini yang menurut kalian oke banget hasilnya. Tulis juga di kolom komen ya. Ya, jadi itulah part-part yang gue ganti kemarin. Yang servisnya gue bilang hampir 10 juta, tapi balik lagi tadi gue jelasin ya bahwa sebenarnya nggak sampai 10 juta. Biaya servisnya aja tuh sekitar 5 juta, itu pun karena gue ngepres sasis dan body-body. Lalu 5 jutanya lagi itu hitungannya jajan sih sebenarnya ya. Jajanan untuk part-parts yang sebenarnya nggak apa-apa tapi gue ganti gitu cuy. Nah, gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini. Karena videonya gue bikin singkat aja, ngelanjutin soal video yang kemarin. Karena yang kemarin itu stop videonya tuh sampai di progress supaya kalian bisa lihat hasil akhirnya seperti apa sih Parto ini alias Spartan Touring. Oke, gue rasa udah cukup. Jangan lupa like sama share video ini kalau kalian suka ke teman-teman kalian. Subscribe juga supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Video langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.